Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, baik yang di masjid ini maupun yang langsung menyaksikan di channel Surau TV kita. Alhamdulillah hari ini masjid kita dikunjungi oleh tim Surau TV ya, dan disiarkan kajian ini. Insyaallah ini termasuk amal yang menyebar manfaat bagi pengurus, wakaf dan panitia mengadakan kajian ini. Dan semoga Allah menjadikan ini amal yang bermanfaat. Baik. Pertama dan utama sekali, tidak lupa saya mengajak diri saya dan kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Apapun kesulitan kita, kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, masih jauh lebih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di badan kita, di luar badan kita. Lihat keluarga kita, ya. Kita bandingkan pula keadaan dunia kita dengan orang lain yang di bawah kita. Maka akan terasa betapa banyak kelebihan yang Allah berikan kepada setiap kita. Ya. Kemudian nikmat yang paling besar daripada dunia adalah iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Yang terus terang saja nikmat ini jarang disyukuri oleh manusia. Jarang orang menyebut alhamdulillah saya beriman. Alhamdulillah saya jadi orang Islam. Alhamdulillah atas nikmat Al-Quran. Alhamdulillah atas nikmat amal saleh. Manusia lebih banyak mengucapkan alhamdulillah kalau dapat rezeki dunia. Dapat uang, transferan masuk, baju baru datang, gaji naik, jabatan naik, hasil panen melimpah, harga melambung. Alhamdulillah. Ya. Bahkan sekarang kalimat alhamdulillah juga digunakan oleh orang-orang yang bermaksiat untuk mendapatkan rezeki dunia, dan dia menyangka itu adalah sebagai bentuk ridha Allah atas maksiat dia. Tidak sedikit ahli maksiat yang mendapatkan harta dengan maksiatnya, dengan dosanya, ketika dapatkan harta alhamdulillah. Tapi dia lupa untuk mewujudkan syukur yang sebenarnya kepada Allah. Bahwa syukur yang sebenarnya itu adalah dengan melakukan ketaatan dengan anggota badan dan dengan lisan, dan mengakuinya dengan hati. Kita akui nikmat Allah atas kita. Kemudian kita ucapkan kalimat-kalimat pujian dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang kita peroleh kita nisbatkan kepada Allah. Lalu kita lakukan ketaatan dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Harta yang diraih seseorang itu kan berarti tanda Allah ridha kepadanya. Karena orang kafir pun punya harta yang banyak, bahkan mungkin lebih banyak daripada kita. Jadi harta bukan ukuran orang itu benar. Kalau orang tidak punya harta berarti dia salah, bukan. Dunia ini bukan ukuran. Sebagian orang selalu membandingkan begini. Ini lihat negara Islam miskin-miskin. Lihat negara kafir makmur. Ini cara fikir yang salah. Karena dunia ini berputar. Hari-hari itu Allah gilirkan untuk yang beriman dan yang kafir.
Siapa yang menempuh sebab duniawinya, Allah berikan. Ya. Jadi bukan ukuran dunia didapat seorang berarti dia benar, bukan. Miskin seseorang berarti dia salah, bukan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak hijrah tungku rumah beliau, rumah istri-istri beliau itu tidak pernah menyala lebih dari 2 hari berturut-turut. Tidak pernah 3 hari. 2 hari kemudian padam, besok mungkin nyala lagi. 2 hari, paling lama 2 hari. Tak pernah 3 hari berturut-turut itu nyala. Ya, itu sejak hijrah sampai beliau meninggal. Ini ada dalam kisah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Juga dalam kitab keduanya ini pernah 3 hilal. 3 kali bulan sabit. Berarti 2 bulan. 2 bulan Bapak Ibu ya. 3 kali bulan sabit. Tidak satu pun tungku di rumah istri-istri beliau menyala. 2 bulan. Selama 2 bulan tidak nyala api untuk masak. Dengan apa beliau dan istri-istri beliau bertahan hidup? Makan, minum bil aswadain. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, ibu orang beriman, istri beliau, ditanya oleh anak Asma, ya, anak kakaknya, lalu bagaimana kalian bertahan hidup wahai ibu? Beliau mengatakan bil aswadain, yaitu 2 aswad, kurma dan air. Tamar, kurma kering. Kurma dan air. Jadi makan kurma, minum air. Makan kurma, minum air. 2 bulan. Enggak pernah masak tuh daging kambing atau masak bubur. Kadang-kadang ada manihah. Manihah itu dari tetangga, dari sahabat di sekitar Masjid Nabawi. Manihah itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita contoh. Bagus tuh. Tapi enggak tahu kita suka apa enggak. Jadi ada tetangga beliau yang punya kambing betina, kemudian mereka berikan susu kambing ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kambingnya dulu. Silakan engkau ambil susunya sepuasmu, selesai hajat engkau kembalikan kambingnya. Jadi diambil susunya aja. Susu itu kalau diminum kenyang itu. Nah, kadang-kadang dapat itu kata ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu, ada di sini yang di rumahnya kompor enggak pernah nyala 2 bulan? Ada? Berarti tiap hari menyala. Jadi miskinnya kita itu bukan ukuran kita berarti kita salah, enggak. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Ya, khairul mursalin. Beliau rasul terakhir, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Umat beliau umat terakhir. Dan umat yang paling banyak. Umat pertama di akhirat kelak yang masuk surga. Dan beliau adalah sayyidu waladi Adam, penghulu anak Adam. Beliau adalah orang yang pertama dibukakan pintu surga untuknya. Beliau miskin di dunia. Jadi kalau kita taat kepada Allah Azza wa Jalla, ikhlas, kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu susah dunia kita, jangan bersedih. Jangan bersedih. Selagi iman dan amal saleh ya masih bersemayam di dada dan kita lakukan amal saleh, maka bersyukurlah. Ya, maka bersyukurlah. Berarti ada kebaikan besar yang menunggu di akhirat kelak.
yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana juga diriwayatkan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, sungguh Allah meridainya, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Artinya balasan yang Allah berikan untuk orang yang melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat. Salat 2 rakaat setelah azan subuh itu, ya, itu pahalanya, balasan di akhirat kelak lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya. Maka jangan bersedih Bapak Ibu, kalau dunia kita tidak seberapa ada di tangan kita. Dia bukan ukuran kebenaran atau kesalahan. Orang kaya belum tentu benar, orang miskin belum tentu salah. Ukurannya adalah keimanan dan amal saleh. Maka selagi iman dan amal saleh masih kita miliki, maka bersyukurlah sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian berislam, dalam keadaan Islam. Ya. Juga dalam firman lain dalam surat ayat 99 surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabb engkau sampai datang kematian kepadamu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tema kita berkaitan dengan surat Al-Asr, berkenaan dengan waktu. Surat yang singkat namun sangat luar biasa. Surat ini singkat namun sebenarnya mencakup seluruh ajaran Islam ini secara garis besar. Oleh karena itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Law ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan ghaira hadhihi as-surati lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan kepada makhluknya, kepada manusia hujjah selain dari surat Al-Asr ini, niscaya surat Al-Asr ini sudah mencukupi mereka. Niscaya surat Al-Asr ini sudah mencukupi mereka. Baik. Pertama tentu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah dengan Al-Asr, wal 'asri. Ya. Demi masa, ini terjemahan bahasa kita. Ya. Nah, demi masa. Jadi yang boleh bersumpah dengan apa saja itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah dan nama-namanya. Ya. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah. Dengan malaikat tidak boleh, dengan nabi tidak boleh, dengan orang tua tidak boleh. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah berhak bersumpah dengan apa saja. Ya. Dan Allah bersumpah dalam ayat ini dengan Al-Asr. Al-Asr ini maknanya ya banyak sebenarnya. Namun semuanya kembali kepada masa. Ya, makanya terjemahan yang dipilih oleh para ulama kita yang menyusun terjemahan dari Kemenak kita itu adalah demi masa. Dan ini memang juga yang paling pendapat yang paling kuat. Wal 'asr, Al-Asr itu juga disebut untuk akhir waktu siang, yaitu waktu asar ke maghrib. Nah, makanya salat asar itu waktu akhir siang. Sehingga sebagai ulama mengatakan wal 'asri di sini adalah maknanya salat asar. Karena salat asar adalah salat yang paling utama. Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta. As-salatul wusta adalah salat asar. Nah. Kemudian makna yang kedua wal 'asri, demi waktu asar. Ya, yaitu akhir siang. Ya. Dan ini juga ada sisi benarnya, karena apa? Waktu penghabisan itu adalah waktu asar. Ibarat usia kita, tutup usia itu tenggelamnya matahari. Ya. Atau kiamatnya dunia sudah dekat gitu. Itu habis asar sampai terbenam matahari itu waktu yang paling singkat.
Dari siang, dari pagi ke zuhur panjang. Ya, dari subuh ke zuhur itu panjang waktunya. Dari zuhur ke asar lebih pendek. Dari asar ke maghrib semakin pendek. Dan memang diutusnya Nabi Muhammad SAW itu salah satu tanda kiamat sudah ada dekat. Ya, berapa jarak kita dengan beliau sekarang? 1445 tahun ini jarak hijrahnya. Umur kita berapa paling banyak apa Ibu? 70. Ya. Memang pendek waktu kita. Umat terdahulu umurnya ada yang 1000 tahun lebih. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah saja 950 tahun. Itu umur dakwahnya. Umur hidupnya berapa? Kabarnya lebih 1000 tahun. Ya. Kalau kita nggak sanggup, ya, sakit-sakit saja kau badan, ya, menderita. Alhamdulillah kita menjadi umat terakhir, tapi menjadi umat pertama di akhirat insyaallah. Ya. Taib. Nah, kemudian makna al-asr adalah az-dahr, az-zaman. Masa, secara umum masa. Demi masa. Allah bersumpah demi masa. Ya. Karena masalah waktu ini adalah perkara yang sangat besar sekali. Waktu atau masa yang berjalan ini adalah sesuatu yang banyak diabaikan oleh manusia. Dan manusia tidak menyadarinya, tidak merasakan berlalunya waktu demikian cepat. Dan banyak yang tidak menyesalinya selagi dia hidup. Dan dia tidak bisa diulang kembali. Kalau terlewatkan waktu yang terlewatkan tak pernah kembali. Dan dia begitu mudah berlalu tanpa terasa. Kita boleh tanyakan kepada diri kita masing-masing. Atau bahkan ke bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sudah tua. Mungkin kalau ditanya, terbayang enggak masa kecil dahulu bapak ibu? Masih rasanya patang baru. Kapatang kok baru main-main di situ. Kinilah bau ban saja. Lagayak saja. Demikian cepatnya waktu. Karena manusia melalaikannya. Maka Allah bersumpah demi masa. Apa isi sumpahnya? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Dalam ayat ini terdapat 2 kali penegasan, 2 kali taukid. Innal insana, inna, sesungguhnya, itu sudah penegasan. Al-insan, alif lam di sini, al-insan lil istighraq, artinya mencakup semua manusia dari awal sampai akhir. Berlaku umum. Salah satu lafaz umum adalah yang pakai alif lam, ya, yang lil istighraq. Ya, tentu yang belajar bahasa Arab yang bisa paham ini. Kalau yang sudah sampai babnya ke sana. Ya, tapi kalau masih hadza kitabun ya belum, ya. Nah, maka jangan belajar bahasa Arab itu jangan muntaber, mundur tanpa berita. Ya. Tak api-api, sekali mencatuhi padam ndak do nyala le dah, ya. Nah. Baik. Kemudian lafi khusrin. Lam di sini lamnya pendek, ya, tidak panjang. Lafi khusrin, benar-benar. Itu lam nu lamul ibtida' litaukid. Maknanya untuk menegaskan. Benar-benar. Sesungguhnya manusia benar-benar, ditambah lagi, ditegaskan lagi dengan benar-benar. Sesungguhnya saja sudah menegaskan. Benar-benar berada dalam kerugian.
Dan kerugian ini berkaitan dengan waktu. Kalau kita lihat semua kerugian itu pasti ada hubungan dengan waktu. Ya. Pasti ada hubungan dengan waktu. Ya. Karena apa? Waktu terus berjalan. Manusia berbuat sepanjang waktu, dan waktu yang telah berlalu tak bisa dikembalikan. Nah, kalau kita rugi usaha, modal, kita bisa cari lagi. Nah, bahkan bisa kembali dengan untung yang lebih besar, tapi tidak dengan waktu. Ya. Allah bersumpah seluruh manusia tanpa terkecuali benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian ini ada dua macam. Kerugian secara mutlak atau kerugian pada sebagian saja. Kerugian secara mutlak seperti orang yang rugi dunia akhirat, orang kafir rugi dunia akhirat, yang sengsara, ya, dunia tidak dapatkan kebahagiaan, walaupun berlimpah harta, di akhirat pun celaka. Ada yang rugi sebagian pada sebagian hal, sebagian perkara. Tapi jangan sampai rugi di akhirat. Rugi di dunia, ya. Masalah dunia rugi enggak masalah. Dagang rugi, ini rugi. Yang penting jangan sampai rugi akhirat. Nah, yang kasihan itu yang rugi dunia akhirat itu. Tapi intinya semua berada dalam kerugian. Nah, karena waktu yang berlalu diabaikan. Waktu yang telah berlalu. Kadang-kadang kita menyesal di dunia. Selagi kita hidup kita bisa merubah. Yang berlalu tak mungkin kita rubah, tapi untuk yang akan datang kita bisa memperbaiki keadaan diri kita. Makanya sebuah nikmat. Sebuah nikmat. Nah, menyadari saat kita hidup. Nah, kemudian kalau kita pelajari ucapan para pendahulu kita tentang para ulama, ya, yang berbicara tentang waktu, bagaimana mereka memanfaatkan waktu, itu luar biasa. Nah, sebelum kita sampaikan ucapan-ucapan mereka tentang itu, kita lanjutkan dulu surat Al-Asr ini. Kemudian Allah kecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian Allah kecualikan orang yang memiliki 4 sifat. Semua manusia merugi kecuali 4 orang, atau kecuali orang yang memiliki 4 sifat ini. Orang-orang yang memiliki ini tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Tapi mereka harus memiliki 4 ini. Ya, mereka harus memiliki 4 ini. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Orang yang tidak beriman pasti merugi. Makanya orang kafir di akhirat kelak minta dikembalikan ke dunia agar jadi orang beriman. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Mereka berkata di neraka, meminta, seandainya kami bisa kembali ke dunia agar kami jadi orang beriman. Nah, beriman itu mengharuskan kita berilmu. Karena orang tak punya ilmu, bagaimana dia akan beriman? Dan apa yang dia imani? Kalau orang tidak berilmu, dia akan mengimani sembarangan. Sembarangan. Dia bisa beriman kepada batu, kepada pohon, kepada binatang. Tidak ada ilmu. Ya. Maka Allah mengutus para rasul untuk mengajarkan manusia tentang imannya, tentang agama mereka. Kepada siapa mereka beriman dan bagaimana berimannya dan apa yang diimani. Karena iman amalan hati. Ini yang sumbernya ini.
Dia harus dengan ilmu, tidak bisa dengan prasangka. Perasaan itu bukan sumber kebenaran. Kita tahu Bapak Ibu berapa banyak perasaan kita itu salah. Kita merasa begini ternyata tidak begitu. Kita merasa si fulan begini ternyata tidak begitu. Ya. Dan perasaan bukan sumber kebenaran. Ya. Kalau perasaan sumber kebenaran, ujian itu nggak perlu belajar kita, pakai perasaan aja. Nah, perasaan saya ini yang benar Pak. Nah, kata Pak gurunya perasaan saya bukan itu yang benar. Nah, kacau dunia ini kalau pakai perasaan. Ya harus dengan ilmu. Jadi iman itu mewajibkan kita berilmu. Maka umat Islam, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bersemangat menuntut ilmu. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh. Nah, kalau tidak beramal saleh, maka tidak selamat. Arti iman saja, namun dia tidak beramal saleh, ini merugi. Nah, karena amal saleh itu bukti nyata keimanan. Maka tidak benar ucapan orang kalau dia yang penting hatinya. Lalu dia enggak salat, dia enggak puasa. Justru tidak salatnya dia bukti dia tidak beriman. Hatinya bermasalah. Ini berbahaya. Ya. Ya harus amal saleh. Makanya iman dan amal saleh itu selalu digandengkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ya innal ladzina amanu wa amilus salihat wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Selalu seperti itu. Digandengkan dengan iman dan amal saleh. Nah, kalau tidak beramal saleh menyesal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun, mengisahkan tentang orang yang minta kembali ketika kematian datang agar bisa beramal saleh. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ayat 99 dan 100. Surat Al-Mu'minun. Ya. Sampai ketika kematian datang kepada seseorang dari mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku. Balian nambuh ke dunia. Menyesal, tidak beramal saleh. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Agar aku bisa beramal saleh yang dahulu tidak aku kerjakan. Waktu dia hidup tidak dia kerjakan. Ketika kematian datang baru nampak hakikat, maka dia minta dikembalikan, ternyata tidak bisa. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan. Tidak ada wujudnya. Tidak Allah kabulkan. Dan di hadapan mereka orang-orang yang berada di dalam alam kematian, itu yang disebut dengan alam barzakh. Nah, ini ayatnya. Wa min waraihim, di hadapan mereka barzakhun, ada barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan, sampai hari kiamat. Barzakh itu apa Ibu? Pembatas yang tidak bisa ditembus. Ada dua lautan bertemu, airnya tidak bercampur. Ya, marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah yang mengalirkan dua lautan yang bertemu airnya, antara keduanya ada pembatas sehingga airnya tidak bercampur. Nah, barzakh itu artinya pembatas yang enggak bisa ditembus. Maka roh yang di alam barzakh itu tidak ada kembali ke dunia. Kalau dia bisa kembali, enggak perlu dia minta dikembalikan. Jadi tidak ada itu roh gentayangan, itu setan semua itu. Ya, setan nakut-nakuti orang-orang yang lemah iman. Ya, roh gentayangan itu enggak ada. Ya.
nggak bisa kembali ke dunia karena mereka berada di alam barzakh, ya, di alam barzakh. Cuma film-film hantu-hantu ini yang mengajarkan kita, ada roh gentayangan, hantu fulan, hantu fulanah. Ini merusak iman, membuat kita takut dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini orang yang menyesal, ya, karena tidak beramal saleh. Nah, ini sifat yang kedua. Jadi beriman, dan iman harus dengan ilmu. Karena jangan sampai salah kita mengimani sesuatu. Kemudian beramal saleh. Apa itu amal saleh? Ya. Amal disebut saleh kalau dia sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal disebut saleh kalau dia sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai maka tidak disebut amal saleh. Ya. Kemudian dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita perhatikan amal kita. Jangan sampai dia saleh menurut kita, ternyata tidak saleh menurut Allah. Maka Nabi SAW mengingatkan, ya, dalam sabda beliau, Innar rajula la yusalli 60 sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Ya. Sesungguhnya seorang laki-laki salat selama 60 tahun. Salat 60 tahun. Kalau dia salat mulai 12 tahun, maksudnya yang dihitung itu kan sejak saat seseorang balik. Berarti umurnya sudah 72 tahun. Dia sholat selama 60 tahun, tapi tidak satu pun sholatnya diterima. Indak cie aja Bapak Ibu, cie aja tidak terima. Apa sebabnya? Sebabnya sedikit kalau menurut orang. Dia kadang menyempurnakan ruku, tapi tidak menyempurnakan sujud. Atau dia menyempurnakan sujud, namun tidak menyempurnakan ruku. Salah satu bentuk tidak menyempurnakan ruku dan sujud tidak tumakninah. Contoh ayam. Contoh ayam. Kemudian tidak sempurna. Kadang ada orang rukuknya begini. Tidak 90 derajat. Atau sujudnya, anggota sujudnya tidak semuanya menyentuh tempat atau menyentuh tanah atau lantai. Ada yang sujud dengan keningnya, hidungnya enggak. Ada yang sujud dengan tangan dan lutut, telapak kakinya tidak menyentuh, nyongkeknya. Kalau ini saja bisa menyebabkan seorang ibadahnya tidak diterima, apalagi kalau dia sholatnya benar-benar menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, watawasau bil haqqi. Kemudian yang keempat, watawasau bis sabri. Watawasau bil haqqi, inilah amar ma'ruf nahi munkar. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Mengajak untuk melakukan ketaatan, mencegah melakukan kemungkaran atau perkara yang dilarang. Kadang si A lalai diingatkan oleh si B, si B lalai diingatkan oleh si A. Menunjukkan ada saling. Watawasau itu artinya saling. Jadi tidak selalu yang mengingatkan dia saja dan tidak pernah diperingatkan. Bisa jadi dia juga lalai. Maka ada hubungan baik antar manusia untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengajak melakukan ketaatan dan meninggalkan keburukan. Ini sebuah
pintu kebahagiaan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah pintu keselamatan dan kebahagiaan. Kita semua tentu ingin beruntung, bahagia, selamat. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Haruslah ada segolongan dari kalian yang mengajak pada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh orang melakukan kebaikan, menyeru manusia untuk taat, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Dan Islam tidak tegak kecuali dengan dua ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak bisa amar ma'ruf saja tanpa nahi mungkar, atau nahi mungkar saja tanpa amar ma'ruf. Kalau orang gaek menyuruh anak sekolah, pasti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nak rajin sekolah, rajin belajar, jangan malih-malih. Itu nahi mungkarnya tuh. Nggak seimbang kehidupan. Kalau hanya amar ma'ruf tanpa nahi mungkar, runtuh dia semua. Gawat. Orang akan berbuat sesuka hatinya. Wa ulaika humul muflihun, kata Allah, dan mereka itulah orang yang beruntung, orang yang memperoleh kemenangan. Muflihun, orang-orang yang mendapatkan al-falah. Hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan. Keberuntungan yang sesungguhnya adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak hidup di suatu masyarakat, maka bencana pasti datang menimpa mereka. Nah, coba perhatikan beberapa hadis Nabi SAW ya, tentang orang, satu bangsa, satu kaum, satu masyarakat yang tidak lagi melakukan nahi mungkar atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kata Nabi SAW, "Innan nas idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi awshaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Sesungguhnya manusia, jika mereka melihat orang berbuat zalim lalu tidak mencegahnya, tidak mengambil kedua tangannya, maksudnya tidak mencegah dia dari berbuat zalim, maka hampir saja Allah akan menimpakan azab secara umum kepada mereka. Artinya yang kena azab itu bukan hanya yang berbuat kezaliman, tapi bisa semuanya. Kalau mereka membiarkan maksiat dilakukan, kezaliman merajalela, kemungkaran menari-nari di depan mata mereka tanpa mereka cegah sedikit pun, maka azab akan menimpa secara umum masyarakat di satu tempat. Bukan hanya orang yang berbuat zalim, tapi mereka semuanya. Ya. Dan kita sudah banyak melihat bagaimana bencana menimpa suatu negeri yang banyak maksiat. Ada yang kemudian ditenggelamkan, tanah menjadi lunak dan segala macam. Ada dengan banjir bandang yang besar, ada dengan topan yang luar biasa, ya. Ada dengan gempa yang meluluh lantakkan semuanya, yang dibangun ratusan tahun habis dalam hitungan detik dan menit. Allah Maha Kuat. Ya, nah, kemudian di antara akibat buruk dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini kerugian yang luar biasa. Kata Nabi SAW, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum syirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin apa yang ada dalam hadis ini sudah nampak pada kita ini.
Kata Nabi SAW, kalian harus melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kalau tidak, Allah akan menjadikan orang-orang yang jahat di antara kalian menguasai kalian. Orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, itu yang berkuasa, itu yang dihormati, itu yang disegani, itu yang ditakuti. Realita Bapak Ibu. Ulama kini tidak diaraguai. Kok lalu mungko buya cus saja. Kok mungko preman, bang. Takut lo ke preman pada kau ulama. Ya. Kalau amar ma'ruf kita tinggalkan, Allah akan menjadikan orang-orang jahat berkuasa, menguasai kita. Lalu orang-orang terbaik di antara kita berdoa agar Allah memperbaiki keadaan. Berdoa apa saja? Fayad'u khiyarukum, orang-orang terbaik di tengah kalian berdoa meminta kepada Allah. Fala yustajabu lahum, maka tidak dikabulkan doa mereka. Jadi kalau kita banyak berdoa, orang soleh berdoa, tidak ada dikabulkan. Salah satu sebabnya masyarakat di situ telah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, baik. Ini hadis yang hasan dalam Al-Jami' As-Saghir dari Imam As-Suyuti. Ya. Insyaallah. Kemudian ya, kita lanjutkan, waktu kita masih ada ya. Ya, masih ya. Soalnya udah banyak lihat-lihat ke jam gitu, ya. Udah noleh-noleh ke jam semua. Ya, mungkin jamnya kita tutup pakai selimut ndanya. Baik. Kemudian sifat yang keempat, wa tawasau bis sabr. Semua yang di atas, tiga di atas, beriman, menuntut ilmu, mempertahankan iman yang benar tentunya. Ya, ini butuh kesabaran, karena pasti ada cobaan. Nah, pasti ada cobaan. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang pemuda Makkah yang gagah, kaya dan wangi. Kalau sudah tercium wangi dari jarak sekian, orangnya belum muncul, itu Mus'ab bin Umair. Saking harumnya dia. Orang tuanya kaya. Kemudian dia beriman. Setelah dia beriman, orang tuanya tidak setuju. Semua pemberian mereka hentikan. Waktu meninggal, kainnya tidak cukup untuk menutupi jasadnya. Diuji. Iya, harus diuji. Beriman ini bukan untuk kaya. Ya. Diuji oleh Allah SWT. Sabar. Beramal saleh, semakin benar amal seseorang, semakin berat ujiannya. Apalagi ketika umat Islam semakin jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diajarkan oleh beliau kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadis beliau, innal Islam bada'a ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam itu datang pertama kali dianggap aneh, asing. Orang-orang Arab pun menuduh Nabi Muhammad, ini ajaran apa ini? Tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang kita. Kemudian Islam berkembang. Kemudian Islam nanti akan kembali dianggap aneh sebagaimana ia dahulu datang. Bahkan Bapak Ibu, saking anehnya Islam, ada yang mengatakan begini,
Setiap terdengar azan, ada si fulan pergi ke masjid. Ada yang komentar begini, ajaran alo tuh tio azan ke masjid. Ya enggak? Setiap kali azan, seorang mukmin berangkat ke masjid. Itu ajaran Islam yang sesungguhnya. Sekarang kalau ada orang sholat 5 waktu ke masjid, itu dianggap aneh. Sudah muncul. Sampai dipertanyakan, ajaran apa pula itu? Kok tiap kali azan dia ke masjid? Ya, ini karena umat semakin jauh dari agamanya. Bahkan sudah muncul generasi di Indonesia yang tidak tahu rukun iman, rukun Islam. Ini tugas kita berat. Mengajak umat kembali kepada Islam ini berat. Butuh kesabaran. Beramal saleh butuh kesabaran. Beramar ma'ruf nahi mungkar butuh kesabaran. Karena apa? Apalagi sekarang, orang sekarang tidak mudah diajak pada kebaikan, ya, dan tidak mau dicegah dari kemungkaran. Berbeda dengan zaman sekitar 30 tahun ke belakang misalnya. Kalau dulu kami di Sanyang Baka, di kampung, kalau ada anak-anak bacarwi, sia saja di situ berani memberang. Kurang ajar. Nah, semuanya otomatis bapak-bapak, ibu-ibu itu marah. Kalau sekarang diam semuanya, maka semakin berat. Butuh kesabaran. Sabar itu sampai mati, sampai datang pertolongan Allah SWT. Gak ada batasnya. Batasnya kematian saja. Itu sabar. Kemudian, ya, dalam bersabar pun kita butuh diingatkan untuk bersabar. Kadang-kadang kita yang mengajak orang sabar. Ketika musibah yang sama menimpa kita, kita pun tidak sanggup sabar. Kita butuh orang yang menasihati. Maka betul-betul semua sifat yang 4 ini adalah untuk keselamatan kita dari kerugian yang menimpa seluruh manusia, kecuali orang-orang yang memiliki 4 sifat ini. Dah habis waktu kita, ya. Panitia? Mana panitia? Kan sampai Isya saja, ya. Ya. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, semoga Allah merahmati kita semuanya. Ternyata waktu kita sudah habis. Ini belum sempat kita bacakan, tapi intinya waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak manusia kalau kehilangan uangnya, ketinggalan uangnya, dia ribut, di mana jatuh tadi, dia cari itu. Tapi kalau kehilangan waktunya, tidak ada yang ribut, mana waktu saya. Ya, semoga kita tersadarkan sedikit banyaknya dengan kajian singkat kita ini, dan semoga kita bisa memenuhi 4 kriteria yang dengannya seseorang bisa selamat dari kerugian yang pasti menimpa seluruh manusia, kecuali yang memiliki 4 sifat ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Barakallahu lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.